surga dan malaikat bersukalah. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Tinggikanlah Tuhan dalam hidupmu, beritakan namanya. 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 Dan sukacita melimpah di dalammu, Allah akan memberkatimu. Dia ciptakan surga di hatimu, kehidupan kekal untukmu. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, menyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat bagi kita, Allah yang selalu hadir memberikan pertolongan kepada kita. Allah beserta kita. Terima kasih
Biarlah setiap program-program yang boleh mereka rancangkan boleh berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa, Engkau pulihkan akan setiap mereka yang sakit Bapa. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit hati boleh Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan, bila kiranya urapan Tuhan boleh mengalir atas kami Bapa. Hikmat Engkau Tuhan boleh ada di tempat ini ya Tuhan. Bila setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini ya Tuhan boleh memberkati kami dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Biar apa yang kami berikan boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hanya Tuhan saja yang layak kita tinggikan di tempat ini. Layak dipuji dan disembah. Yes. Kebesaran
pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh sungguh luar biasa. Kasih-Mu begitu dalam, kasih-Mu begitu luas, begitu luasnya sampai dosa kami tidak lagi Engkau ingat lagi. Engkau yang telah menebus segala kesalahan dan kelemahan kami. Engkau yang sudah memaafkan segala hutang dosa kami di atas kayu salib. Sungguh indah apa yang Kau buat bagi kami.
Engkau yang mengembalikan kami menjadi gambar dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Tapi oleh karena pengorbananmu, Engkau mengembalikan dan memulihkan kembali. Terima kasih Bapa. Bersabdalah bagi kami saat ini. Kami siap, kami rindu bahkan Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh semakin hari semakin diperlengkapi dan semakin layak disempurnakan menjadi seperti Kristus. Terpuji nama Tuhan. Engkau yang sudah hadir dari awal, Engkau juga yang melawat setiap kami, baik yang ibadah onsite maupun yang online di rumah masing-masing. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Mari yang siap kita katakan bersama, amin, haleluya, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita boleh ada saat ini kembali di dalam persekutuan kita beribadah kepada Tuhan. Gak kerasa ya saudara, kita sudah menginjak di bulan November. Halo, tinggal 2 bulan lagi kita sudah mengakhiri tahun 2020 yang penuh dengan kenangan. Ya bukan? Tahun ini tuh sungguh-sungguh penuh kenangan ya. Karena tahun yang luar biasa, tidak pernah ada sebelumnya. Bayangkan dari bulan Maret sampai bulan ini kita masih ada di dalam suasana yang harus terus waspada, berhati-hati, dan terus memelihara kesehatan kita. Bulan ini adalah bulan keluarga. Bulan lalu kita bulan misi. Saudara, misi tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak dimulai dari keluarga. Nah, hari ini bisa dinyalakan. Hari ini saya akan membawakan mengenai mengusahakan keluarga yang harmonis. Saya akan selanjutnya pakai ini ya. Mengusahakan keluarga yang harmonis. Nah, saudara, perhatikan kata mengusahakan. Itu bukan hanya kebetulan, tapi memang sebuah keluarga yang harmonis perlu diusahakan. Katakan perlu usaha. Enggak bisa dengan sendirinya datang, itu harus diusahakan. Jadi hari ini kita mau keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, bukan? Nah, saudara, setiap manusia menginginkan apa, saudara? Kalau ditanya, kamu apa sih keinginanmu? Bahagia. Hidupmu bagaimana? Ingin bahagia. Nah, demikian juga semua orang yang masuk ke dalam pernikahan pasti menginginkan memiliki keluarga yang bahagia. Pasti. Banyak orang tujuan hidupnya adalah ingin memperoleh kebahagiaan. Ada juga orang yang tujuan hidupnya adalah menikah. Mungkin ada di sini juga begitu. Dari sejak kecil udah berpikir, aku nanti mau menikah dengan yang begini, dengan yang begitu, ya. Seakan-akan menikah menjadi tujuan hidup. Nah, saudara, ada juga yang sukses, inginnya sukses. Tanya, kamu mau apa? Ingin jadi sukses. Sukses apa? Ya sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sukses di dalam belajar, sukses di dalam hidup, pokoknya sukses. Nah, ini adalah banyak tujuan-tujuan hidup yang dimiliki oleh manusia, saudara. Oleh manusia. Tetapi sayangnya, saudara, semakin kita kejar, semakin tidak bisa kita tangkap. Sayangnya, mereka yang mengejar kebahagiaan atau kesuksesan seringkali gagal mereka itu tangkap. Karena semakin mereka berlari mengejar, semakin lari juga itu, sehingga
tidak pernah tercapai. Sebab itu banyak orang kecewa, tidak bahagia, karena menaruh tujuan hidupnya bukan kepada tujuan yang tepat. Nah, karena itu saudara, pernikahan Kristen tujuannya bukan mencari kebahagiaan. Dengarkan ini. Mungkin saudara bingung. Pernikahan Kristen tujuannya bukan mencari kebahagiaan. Loh, kok? Lalu apa? Ini yang kita harus tahu. Kalau saudara tujuan dalam keluarga dalam mencari kebahagiaan, saudara akan kecewa. Saudara akan merasa putus asa. Nah, saudara akan mungkin di dalam perjalanan mengatakan, ini bukan jodoh saya, karena saya nggak merasa bahagia. Selama ini saya menikah, saya tidak merasakan kebahagiaan. Karena yang saudara kejar tujuannya adalah kebahagiaan. Nah, saudara tidak pernah mendapatkan itu. Sebab itu kita harus tahu apa tujuan pernikahan Kristen. Nah, ternyata tujuan pernikahan Kristen adalah mencari kehendak Tuhan. Tujuan pernikahan Kristen adalah melaksanakan kehendak Allah melalui keluarga. Ini adalah yang harus menjadi tujuan. Halo yang mau menikah, ada di sini beberapa yang juga akan menikah dalam waktu, saya harap tidak terlalu lama. Ini di belakang saya ada ini. Di belakang saya ada satu ini. Yang satu lagi juga ada, tapi mungkin masih cukup lebih lama. Ya, saudara tahu siapa lah ya. Nah, ini harus dimengerti. Tujuanmu harus benar. Tujuan pernikahan Kristen adalah melaksanakan kehendak Allah melalui keluarga. Apa itu kehendak Allah, saudara? Kita harus tahu apa kehendak Allah bagi keluarga. Yang pertama adalah merefleksikan gambar Allah. Merefleksikan gambar Allah. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang sudah dirusak oleh dosa. Nah, dalam kesatuan kita di dalam keluarga, maka kita merefleksikan kembali kasih Allah di dalam keluarga. Di dalam Efesus dikatakan, hubungan ini yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi keluarga di dunia ini adalah sebagai satu refleksi daripada apa, saudara? Hubungan antara kesatuan Allah dan dengan jemaatnya. Inilah yang akan kita wujudkan di dalam kehidupan berkeluarga kita. Kalau kita mewujudkan ini, maka saudara tidak akan kecewa. Lalu yang kedua apa? Melahirkan generasi ilahi. Jangan terbalik posisinya, saudara. Jangan saudara taruh melahirkan generasi ilahi di nomor 1. Ingat, susupnya harus betul. Yang pertama harus merefleksikan gambar Allah. Baru yang kedua melahirkan generasi ilahi. Kalau saudara taruh nomor 2 di nomor 1, ketika saudara tidak memiliki keturunan, maka saudara akan merasa frustasi. Saudara akan cari jalan lain supaya saya dapat melahirkan keturunan. Sebab itu kita harus tahu betul-betul urutannya. Merefleksikan gambar Allah itu nomor 1. Yang kedua baru melahirkan generasi ilahi. Jika saudara dalam pernikahan mungkin tidak bisa mendapatkan anak dari yang kandung, berdoa agar Tuhan memberikan. Tetapi jika bukan juga jalan itu, maka Tuhan akan memberikan generasi ilahi-ilahi yang lainnya, generasi-generasi yang banyak, anak-anak rohani yang akan bisa menjadi anak-anak saudara. Lalu yang ketiga, melanjutkan misi keselamatan bagi dunia. Yesus sudah memulainya di atas kayu salib.
Dan itu harus diteruskan sampai kepada apa? Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada Yesus datang kembali. Dan siapa yang akan meneruskan itu? Generasi baru. Dari mana generasi baru datang? Dari keluarga. Ada generasi baru datang tanpa keluarga, tanpa hubungan suami istri? Nggak ada. Nggak mungkin. Jadi melanjutkan misi keselamatan bagi dunia. Nah saudara, saya mau kita membaca ini. Mari kita baca. 2, 3. Kebahagiaan adalah dampak yang terjadi ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan dalam keluarga, bukan tujuan. Jadi kebahagiaan itu adalah dampaknya. Sama ketika saudara berhasil lulus itu adalah dampak. Karena apa? Karena saudara rajin belajar, rajin mengikuti segala tugas-tugas, melakukan segala tugas yang diberikan. Ya dampaknya saudara akan lulus. Kebahagiaan adalah dampak yang terjadi ketika kita melaksanakan kehendak Tuhan di dalam keluarga. Jangan taruh kebahagiaan sebagai tujuan. Tujuan kita adalah melaksanakan kehendak Allah di dalam keluarga. Nah saudara, di dalam kita mewujudkan kehendak Tuhan di dalam keluarga kita, ada beberapa hal yang Tuhan ingin kita lakukan, dan ada beberapa hal yang Tuhan larang kita lakukan. Jadi ada do dan ada don'ts-nya. Ada do's-nya, ada don'ts-nya, ya. Jadi ada yang harus kita lakukan dan ada yang jangan kita lakukan. Mari kita akan lihat ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah saling membantu. Katakan, saling membantu. Kita baca dulu Efesus 4 ayat yang kedua. Ayo mari kita baca sama-sama. 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah saudara, kalau saudara akan membaca renungan kita dalam seminggu besok, kita akan mempelajari ya, bahwa Tuhan sengaja menjadikan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Coba saudara lihat, yang perempuan lihat yang laki lihat yang perempuan. Ya, kalau ada suaminya, lihatlah suamimu, suami lihat istrimu. Coba saudara perhatikan deh. Sama nggak sih dengan saudara? Meskipun sama-sama kita manusia, tapi laki dan perempuan itu berbeda. Baik berbeda secara fisik, berbeda dalam soal emosi, berbeda dalam soal cara berpikir. Laki-laki itu lebih banyak otak kiri, saudara. Perempuan itu banyak otak kanan. Saya mau mengatakan banyak, bukan berarti semua, ya. Sebab ada juga pengecualian. Tapi umumnya laki-laki otak kiri, perempuan otak kanan. Jadi cara berpikirnya itu berbeda. Prioritasnya juga berbeda. Laki-laki lebih ke arah global, perempuan lebih ke arah detil. Perasaannya juga berbeda. Sebab itu orang laki-laki lebih sering berkata saya pikir, tapi kalau perempuan bilang saya rasa. Perasaannya berbeda, sudut pandangnya juga berbeda laki-laki dengan perempuan. Cara bikinnya juga waktu Tuhan membuat sudah berbeda. Tuhan menjadikan Adam dari apa? Debu tanah. Debu tanah Tuhan ambil, lalu Tuhan buat patung-patungan. Jadi manusia itu karya seni, saudara. Itu sebabnya manusia itu paling mulia di antara segala yang diciptakan oleh Tuhan. Bayangkan kita yang seperti ini itu lebih mulia daripada matahari yang luar biasa. Karena benda-benda penerang Allah hanya berkata, jadilah, jadilah, dan semua jadi. Tetapi bagi manusia
Tuhan membuat karya seni. Tuh laki-laki, saudara. Lalu Tuhan membuat perempuan dari apa? Tulang rusuk laki-laki. Berbeda bahan dasarnya. Kalau saudara bikin kue, bahan dasarnya berbeda, hasilnya dia sama apa beda? Beda. Sama, saudara. Makanya walaupun sama-sama manusia, tetapi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tuhan menjadikannya saja berbeda dengan maksud juga yang berbeda. Tuhan menjadikan penolong bagi Adam bukan dengan cara cloning. Karena Tuhan tahu Adam membutuhkan seorang yang tidak sama dengan dia. Tuhan tahu bahwa si Adam, si laki-laki membutuhkan seorang penolong yang memiliki apa yang Adam tidak miliki. Masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Laki-laki karena tugasnya adalah harus mengusahakan taman, harus menjadi pengelola taman, maka laki-laki dibuat berotot. Laki-laki secara fisik lebih kuat karena memang tugasnya adalah bekerja mengusahakan taman. Tetapi kepada perempuan dijadikan sebagai penolong bagi laki-laki, bukan penolong dalam hal tenaga, tapi penolong pendamping yang selalu ada memberikan kekuatan. Oleh sebab itu perempuan diberikan seorang yang lembut. Dari kulitnya saja sudah berbeda. Jadi kalau jadi perempuan, jangan kita jadi perempuan yang perkasa, saudara. Itu bagiannya laki-laki. Ini perempuan mengisi kekosongan dari laki-laki yang laki-laki tidak punya. Dan laki-laki juga memiliki kelebihan di mana perempuan tidak punya. Sebab itu mereka harus saling membantu. Perbedaan Tuhan buat supaya mereka saling melengkapi, saling menolong, saling membantu. Ada pekerjaan besar yang Tuhan beri bagi setiap manusia. Ada tugas besar yang Tuhan bebankan bagi setiap keluarga. Sebab itu laki dan perempuan harus saling membantu. Yang kedua, saudara, adalah saling mengampuni. Katakan saling mengampuni. Kita baca Efesus 4 ayat 23. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengapa kita marah dan benci kepada seseorang? Kalau kita coba pikirkan, kenapa kita marah atau benci kepada seseorang? Apakah, perhatikan, apakah karena kesalahannya? Apakah karena kejahatannya? Atau karena kelemahannya? Kita harus evaluasi. Kalau kita marah sama seseorang, kita marah karena apa sih? Karena dia jahat, karena dia salah, atau karena kelemahan dia? Ada banyak orang yang tidak bisa membedakan ini. Ada banyak orang yang marah karena kelemahan seseorang. Saudara, kelemahan bukan untuk dimarahi. Kelemahan adalah untuk dilatih. Kalau dia lemah, artinya mungkin dia suka pelupa. Baru dibilangin kemarin, lupa lagi. Itu kelemahan, saudara, bukan kesalahan. Jadi dilatih, dinasihati, bukan dimarahi. Nah, saudara, untuk kesalahan atau kejahatan memang layak ditegur, bahkan dimarahi. Tetapi yang penting jangan sampai berbuat dosa.
Karena apa saudara? Dan kita harus mengampuni orang yang bersalah. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapa kita harus saling mengampuni saudara? Karena tidak ada seorang pun yang benar. Siapa di antara kita di sini yang merasa saya paling benar? Tuhan Yesus bilang, kalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan ini, perempuan yang berdosa. Tapi tidak ada yang berani. Karena apa saudara? Karena tidak ada yang tidak berdosa. Nah saudara, selama kita hidup bersama, pasti akan terjadi gesekan. Itu sudah pasti terjadi. Katanya dibilang yang paling banyak kena gesekan itu adalah sendok dan garpu. Mengapa sendok dan garpu paling banyak kena gesekan? Karena mereka yang paling sering ketemu. Karena saudara tidak mau kena singgungan, tidak mau saudara itu kena sakit hati. Saudara, gampang caranya. Sana pergi ke hutan Amazon. Saya jamin tidak ada satu orang pun yang akan menyakiti hati saudara. Karena saudara tidak akan bertemu dengan siapapun. Tapi selama kita hidup bersama, apalagi di dalam keperbedaan itu, udah pastilah ada gesekan. Udah pasti saudara merasa sakit hati karena caranya, bicaranya, atau apalah kesalahannya. Pasti kita akan mengalami itu, ketersinggungan. Jadi Tuhan mengatakan kita harus mengampuni. Gampang gak mengampuni? Susah saudara. Apalagi ya kalau kesalahan-kesalahan biasa oke lah. Nah kalau selingkuh gimana? Sakitnya tuh di sini. Tuh kan? Bagaimana saya mau ngampuni dia? Enak aja. Kan gitu ya? Nah saudara, memang sulit. Saya mau katakan memang sulit. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada kita, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengampuni? Ketika kita memandang kepada Yesus. Ketika kita memandang kepada Yesus, di dalam kasih-Nya yang besar Dia mengampuni kita. Saudara, sadar nggak saudara bahwa kita sering selingkuh di depan Tuhan? Berapa banyak dosa perzinahan kita di hadapan Tuhan? Sadar nggak saudara? Bahkan ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, pikiran kita selingkuh kepada yang lain. Kita berpikir hal-hal yang lain. Kita tidak sedang berpikir tentang Tuhan. Kita tidak sedang menikmati kehadiran Tuhan, tetapi kita memikirkan yang lain. Saudara ketahui itu saudara sedang selingkuh. Di depan mata Tuhan. Betapa jahatnya kita saudara. Tapi kita yang jahat ini kita bilang, suami saya sudah selingkuh, suami saya sudah menyakiti hati saya, istri saya menyakiti hati saya. Sedangkan kita yang begitu jahat di depan Tuhan, Tuhan ampuni kita. Berapa sering kita lebih suka bergaul dan menghabiskan waktu kita dengan benda-benda atau berkat Tuhan daripada berdua dengan Tuhan. Saudara, kalau kita baca perjanjian lama,
kita tahu bahwa Tuhan pun bisa sakit, Tuhan pun bisa kecewa. Bagaimana kita melihat Tuhan berbicara tentang Israel yang dikatakan berzina? Bukan berzina secara fisik, saudara. Berzina dalam arti mereka melupakan Tuhan dan beribadah, menyembah kepada ilah lain. Itu berzina. Dan Tuhan sakit hati. Tetapi Tuhan itu kasihnya lebih besar daripada sakit hatinya. Sebab itu dia mengampuni. Ada caranya. Ia rela mengampuni kita. Dia berkata begini, jika kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosamu dan menyucikanmu dari segala kejahatan. Hanya ketika kita menyesal, mengaku dosa dan bertobat, Tuhan ampuni kita. Saling mengampuni menyembuhkan kita. Kita banyak salah, saling mungkin bergesekan. Dalam kehidupan keluarga apalagi. Suami bisa salah kepada istri, istri bisa salah kepada suami, anak-anak bisa salah kepada orang tua bisa salah kepada anak. Itu sebabnya resep ini sangat jitu. Saling mengampuni. Nah, saudara, kita hanya bisa saling mengampuni jika kita melakukan yang ketiga ini, saudara. Yaitu apa? Saling mengasihi. Tanpa ini kita tidak bisa mengampuni, karena kedagingan kita ini lemah. Sebab itu kita perlu saling mengasihi sebagai dasar. Mari kita baca Roma 12 ayat 10. 2-3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saudara, ayat ini di dalam Roma 12 ayat 10, kata saling mengasihi ini adalah diambil dari phileo. Kata phileo, ya. Mengasihi sesama. Antar keluarga, orang tua dan anak, saudara dengan saudara, suami istri, saling mengasihi. Nah, kalau kita lihat kata mengasihi aja, kata dasarnya dari apa, saudara? Kasih. Kasih itu apa sih? Memberi. Kasih itu memberi. Kasih ini sama dia, kasih. Memberi. Inilah esensi dari mengasihi. Mengasihi itu memberi. Memberi apa? Memberi waktu, memberi perhatian, memberi apa? Memberi uang, memberi materi, memberi apa? Memberi hati, memberi apa lagi? Memberi kasih, memberi apa lagi? Memberi pengampunan. Memberi, intinya saudara, memberi pertolongan. Saling mengasihi adalah ciri dari murid Kristus. Minggu-minggu lalu kita sudah belajar ini. Murid Kristus bisa dikatakan sebagai murid Kristus jika kita saling mengasihi. Keluarga kita terdiri atas murid-murid Kristus. Sebab itu di dalam keluarga perlu ada saling mengasihi. Bukan dalam arti cinta eros, yaitu yang memiliki, rasa ingin memiliki, bukan. Tapi ini lebih ke arah kasih sayang yang memberi. Kalau di dalam keluarga ada saling mengasihi, beres. Sebab kalau tidak ada, yang ada adalah saling menuntut. Kalau menuntut itu untuk saya. Kamu mengerti dong saya, kamu perhatikan dong saya, kamu coba dong hormat dong kepada saya. Untuk saya. Tetapi kita mau saling mengasihi, memberi. Lalu yang keempat adalah saling membangun. Saling membangun, saudara.
Roma 14 ayat 19. Mari kita baca. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah saudara, ini penting saudara. Unsur saling membangun ini harus ada dalam keluarga. Suami istri bukan saling memanfaatkan atau saling melecehkan. Keluarga yang baik adalah jika setiap personelnya, baik suami, istri, dan anak-anak, dengarkan, memperoleh ruang dan kesempatan untuk bertumbuh dan maju. Bukan hanya suami yang maju, istrinya biar aja udah di bawah, udah sana. Kamu kalau dikasih maju, kamu melunjak. Kamu kalau dikasih kesempatan maju, nanti kamu lebih hebat dari saya. Banyak suami-suami tidak punya rasa aman, sehingga istri tidak diberikan kesempatan untuk berkembang. Padahal setiap pribadi perlu dimaksimalkan. Perlu dimaksimalkan. Nah, harus dimaksimalkan. Saling membangun. Ketika yang satu merasa susah, jatuh, saling bangun. Ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit bersama-sama. Nah, saudara, sebagai gambar Allah, setiap kita harus mencapai kemaksimalan dalam potensi diri kita. Karena setiap kita diberikan potensi yang berbeda. Sebab itu mari kita saling membangun supaya masing-masing kita mencapai kemaksimalan dalam potensi. Bersama-sama maju. Agar semua bertumbuh dan maksimal mencapai potensi diri. Ini adalah yang harus kita lakukan. Dan ada dua hal yang kita tidak boleh lakukan. Yaitu jangan saling menghakimi. Jangan saling menghakimi. Saudara, Roma 14 ayat 13 mengatakan karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Saudara, ketika kita menunjuk orang, kita menghakimi orang, saudara sadar nggak hanya satu jari yang kita arahkan kepada orang itu, tetapi 4 jari sebetulnya mengarah kepada kita. Artinya sebelum kita menghakimi orang, ngaca dulu. Kita pun banyak kesalahan. Kalau kita mulai saling menghakimi, yang ada adalah pasti saudara akan merasa terhina. Dan saudara akan membela diri. Nah, ketika membela diri inilah terjadi konflik, saudara. Saling menghakimi. Ini akan saling menghancurkan. Nah, saudara, tetapi firman Tuhan bilang apa di situ? Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Inilah caranya. Kalau kita tidak mau, mari kita alihkan kepada positifnya, yaitu saling menjaga. Supaya jangan sampai mereka tersandung. Suami-suami yang tidak tahan jauh dari istri, jangan biarkan jauh. Dampingi dia. Jangan biarkan, jaga. Supaya jangan terjatuh. Jangan kita seperti polisi lalu lintas, maaf, yang sengaja sembunyi di satu tempat. Begitu sudah melanggar, langsung prit, dihakimi. Salah kamu, telah melanggar. Kenapa tidak kita menjadi rambu-rambu lalu lintas yang jelas? Sebelum melakukan kesalahan kita sudah kasih tahu, ini hati-hati loh, bisa bahaya ini loh. Ini namanya saling menjaga. Jangan saling menghakimi. Lalu yang selanjutnya, yang selanjutnya adalah jangan saling menjauhi. Nah, ini jangannya, saudara, jangan saling menjauhi. 1 Korintus 7 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ingat, untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau kita jauh ada gunanya. Kalau untuk kita ibadah, itu fungsinya, Kalau selain itu gak baik. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertaraf. Jadi Tuhan bilang jangan kamu saling menjauh.
Mungkin saudara perlu untuk pekerjaan, tugas pergi keluar kota 1-2 hari, it's okay. Tetapi cepat kembali. Jangan sampai. Dulu waktu saya mau menikah, teman saya mengatakan ada satu nasihat yang baik. Ya, dengar ini ya. Meskipun kamu begitu keselnya lihat suami, kadang-kadang kita akan merasakan seperti itu. Saudara-saudara yang belum menikah mungkin bingung, kok bisa kesel, kan kita cinta. Ya sekali-sekali ya cimbiok ya, bisa kita kesel gitu ya, Desi ya. Kita bisa kesel gitu melihat suami gitu kan, sama juga suami gitu. Tapi dia bilang gini, meskipun kamu kesel-keselnya sama suami, jangan pernah pisah ranjang. Jangan pernah pisah ranjang. Wah, itu satu nasihat yang melekat di saya. Saya telan aja mentah-mentah. Walaupun saya belum mengerti, telan aja dulu. Benar saudara, satu kali kejadian empet banget gitu kan ya, ngelihatnya, kesel banget gitu kan. Saya pengen rasanya jauh gitu, nggak mau dekat gitu. Tapi itu nasihat mendengung, jangan pernah pisah ranjang. Dan saya tidak pernah pisah ranjang, kecuali kita lagi yang satu sedang pelayanan di luar kota. Padahal waktu itu sering pelayanan BIC keluar kota. Tetapi selama kami sama-sama di rumah, tidak pernah kami pisah ranjang, apalagi pisah kamar. Pisah ranjang saja tidak. Jangan biarkan iblis nanti yang tempati kekosongan itu. Jadi mari kita jaga, jangan saling menjauh. Nah saudara, saya mau katakan ini terakhir. Kok kenapa begitu ya? Jika setiap anggota keluarga berkomitmen untuk menghidupi firman Tuhan dengan saling membantu, saling mengampuni, saling mengasihi, saling membangun, tidak saling menghakimi, tidak saling menjauhi, dengarkan ini, maka kebahagiaan itu akan diperoleh dengan sendirinya. Gak usah kejar-kejar kebahagiaan, lakukan saja apa firman Tuhan katakan. Maka kebahagiaan itu dengan sendirinya akan kita peroleh, dan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita naikkan pujian. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Para pelayan berjamaah bisa maju ke depan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Pengakuan yang keluar dari hati kami. Tidak mudah Tuhan untuk kami bisa saling mendukung, saling membantu, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung. Tidak mudah Tuhan. Oleh sebab itu kami perlu sentuhan kasih-Mu. Keluarga kami membutuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Saudara sudah mengalami mungkin anggur dalam keluarga-Mu mulai berkurang. Saudara mengalami mungkin masalah antara orang tua dan anak, atau anak dengan orang tua atau suami dan istri. Katakan Tuhan, kami membutuhkan
yang Engkau bekerja sehingga keluarga kami boleh menjadi alat misimu yang menjangkau dunia. Ketika dunia melihat betapa indahnya keluarga kami, maka mereka akan juga mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami. Kami menyerahkan ya Bapak. Pakai setiap kami. Pakai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan seperti perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini, mempersatukan kami dengan tubuh dan darah. Biarlah melalui perjamuan kudus ini juga Tuhan akan mempersatukan setiap keluarga, mempersatukan hubungan suami istri, mempersatukan orang tua dan anak, mempersatukan sesama saudara. Terima kasih ya Bapa. Kerjakanlah sesuai dengan caramu dan kehendakmu. Di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian salibnya, salibnya. Dengarkan firman Tuhan ini yang dibacakan bagi kita semua, dan katakan amin jika kita mengimaninya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah roti yang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita mengimaninya, mari kita terima dan makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sudah diserahkan bagi kami. Tubuh yang hancur, tapi oleh bilur-bilur kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang di rumah juga berbuat demikian dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang."
Bukankah cawan anggur yang di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita di dalam keluarga kita, di dalam hubungan pernikahan kita, mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari kita serukan bersama.